Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Apa yang saya sampaikan, tuan-tuan, akak, hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat dan boleh menyambung lagi pengajian kita Al-Quran dan Tajwid. Sudah pun selesai kita baca dan belajar tajwid. Kemudian kita sambung lagi tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita sambung aja langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Ubay bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an thumma qala qul faqultu ma aqulu ya Rasulullah qala qul huwallahu ahad wal muawwidataini hina tumsi wa hina tusbihu salata marrotin takfika min kulli syai'in. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi maksud hadis ini bahwa Sayyidina Abdullah bin Hubayb, sahabat Rasulullah radhiyallahu an, telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, kepada Abdullah bin Hubayb, katakanlah olehmu saya hanya berdiam diri. Disuruh Rasulullah, katakanlah olehmu, tapi saya hanya berdiam diri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katakanlah olehmu. Kemudian Abdullah bin Hubayb ini berdiam diri lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katakanlah olehmu. Disuruh bercakap, katakanlah olehmu, macam kata apa? Terus Abdullah bin Hubayb, lalu saya pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang patut saya katakan? Suruh katakan apa yang saya patut katakan? Macam itulah. Baginda SAW bersabda, bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Pagi dan petang sebanyak 3 kali. Terus ketiga surah itu cukup untuk memelihara kamu daripada perkara-perkara yang akan menyusahkan kamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kalau ini kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Hubayb dan juga kita semualah umat Rasulullah, yaitu untuk membaca qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain. Apa nama? Al-muawwidzatain. Al-muawwidzatain ini apa? 2 qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu 2 surah itu namanya al-muawwidzatain, surah untuk perlindungan diri. Al-muawwidzatain. Jadi disuruh untuk baca setiap pagi sebanyak 3 kali. Ingat pagi 3 kali, maknanya qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian sore petangnya pun disuruh baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Apa gunanya itu? Apa khasiat atau fadilahnya? Bahwa ketika surah tadi cukup untuk memelihara kamu daripada perkara-perkara yang akan menyusahkanmu. Jadi kita istilahnya dilindungi Allah lah, kita minta perlindungan dari Allah dari semua perkara-perkara makhluk-makhluk yang akan menyusahkan kita. Semualah macam-macam perkara yang nak menyusahkan kita. Makanya ini perlindungan diri daripada apa saja yang akan menyusahkan kita. Paham? Baca 3 nih ya. 3 pun dikali 3 kali. Oke.
Paham? Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi dan petang, maka kita akan dilindungi atau terhindar daripada semua mara bahaya atau perkara-perkara yang akan menyusahkan kita. Oke ya. Jadi menurut setengah ulama pendapat bahwa maksud daripada hadis di atas ialah orang-orang yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan banyak, tak mampu baca Quran yang banyak, mungkin sibuk atau maaf cakap tak pandai lagi baca Quran, atau dia sibuk dengan kerja dia apa-apa urusan, maka insya Allah cukup untuk mereka 3 surah ini yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Mungkin sibuk tak sempat baca Quran, maka cukuplah. Kalau tapi jangan sampai tak baca terus langsung. Walau bifalak pun tak, Quran pun tak. Naudzubillah. Jadi walaupun sibuk sangat tak sempat buka Quran, tak sempat apa baca yang lainnya, bacalah Qul-hu 3 kali, Falak 3 kali, An-Nas 3 kali setiap pagi dan petang, maka Allah akan lindungi kita atau jauhkan kita daripada mara bahaya ataupun kesusahan-kesusahan yang akan menimpa kita, insyaallah. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, satu lagi. Paham hadis ini yang tadi? Oke, kita sambung. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah bin Amir, innaka lang taqra'a suratan ahabba ilallah wala ablagha indahu min an taqra'a qul a'udzu birabbil falaq fa in istata'ta alla tafutaka fi sholatin faf'al. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, isnaduhu qawi, sanadnya yang sanad kuat. Oke. Maksud bahwa hadis ini bahwa Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Uqbah bin Amir, kamu tidak akan membaca surah yang lebih dikasihi dan lebih cepat diterima oleh Allah. Kamu tak akan membaca surah yang lebih dicintai Allah dan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq. Tak ada surah lain yang lebih dicintai Allah dan lebih cepat diterima Allah selain daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq. Paham? Lantaran itu, jika kamu mampu, jangan tinggalkan surah ini dalam mana-mana sholat pun. Itu riwayat Ibnu Hibban. Jadi kita sholat apa saja sunnah. Jadi ada hadisnya kalau kita sholat maghrib Qul a'udzu birabbil falaq, sholat zuhur Qul a'udzu birabbil falaq lagi, subuh pun sama. Contoh lah. Maka itu termasuk dalam hadis ini. Kita digalakkan jangan sekali-kali tinggalkan surah ini dalam sholat. Sholat sunnah ke sholat apa saja, yaitu surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Sebab apa? Surah ini paling dicintai Allah sesuai hadis ini lah, dan paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Surah apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Paham tak paham? Oke, kalau paham cukup sambung lagi? Sambung satu lagi boleh ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam taro ayatin unzilatil lailata lam yura misluhunna qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu lagi ini terakhir, bahwa Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu ketahui bahwa ayat-ayat yang diturunkan ke atasku semalam yang tidak ada tolak bandingnya, yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dua surah ini Al-Mu'awwidzatain namanya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini tak ada bandingannya apa-apa pun di dunia ini, kelebihan dia. Dia istimewa dibanding semua yang ada di muka bumi ini. Ini sesuai dengan hadis yang ini. Jadi hadis yang lain cerita, yang ini menerangkan tentang Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Paham? Maka sering-seringlah beramal dua surah ini, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Paham? Kalau paham cukup.
yang aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Apa soalan? Okey, saya ada satu soalan. Ya. Saya sembahyang subuh. Ya. Apakah sembahyang subuh saya ini sah atau tidak sekiranya saya tak membaca doa kunut? Oke. Cukup soalannya tuh? Ya. Soalan yang cantik. Jadi yang bertanya yang banyak pahala dibanding yang menjawab. Sebab apa? Yang bertanya ini menyebabkan yang lain tahu. Kalau dia tak tanya, ya tak tanya, abang tak tanya, yang lain tak tahu pula cerita tuh. Ya. Oke, paham? Ya. Oke. Jadi sahkah solat subuh kita jika kita lupa atau sengaja tak buat doa kunut? Jadi selalunya lupa lah kan. Jadi kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah dalam solat. Jadi kalau rukun solat ini kalau kita tak kerjakan maka solatnya tak sah. Oke, antara lain niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, al-fatihah, rukuk, i'tidal, tumakninah, sujud. Itu yang rukun-rukun. Al-fatihah juga. Jadi kalau tadi tak buat yang tadi itu, yang rukun-rukun ada 13, maka tak sah sholatnya. Habis yang lain apa? Yang lain sunnah, doa kunut, tahiyat awal, doa iftitah. Itu sunnah. Maka kalau kita tinggalkan maka tetap sah sholatnya, baik disengaja atau terlupa tetap sah sholatnya. Paham? Kalau lupa doa kunut, lepas tu salam, assalamualaikum warahmatullahi, tadi tak baca doa kunut, maka kalau ingat sebelum salam, dah tahiyat baru ingat, tadi tak baca doa kunut, maka disunahkan kalau kita lupa atau sengaja tak doa kunut, disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini tujuannya untuk menampal pahala kita yang sebab kita lalai sampai lupa doa kunut. Maknanya kita ni sempat tak khusyuk, sempat lalai lah, sempat lupa. Maka disunahkan apa? Sujud sahwi. Sebelum salam lah, hamidum majid, lepas tu sujud sahwi. Bacaannya apa? Subhana man la yanamu wa la yashku. Kalau 3 kali elok, 1 kali cukup. Lepas tu Allahu Akbar, duduk, Rabbi fili boleh, tak payah baca Rabbi fili pun boleh. Sujud sekali lagi, Subhana man la yanamu wa la yashku. Lepas tu duduk macam tahiyat. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, atau dah salam baru ingat, tadi tak doa kunut. Janji belum zikir lama-lama belum. Lepas salam langsung ingat, terus dia sujud sawi juga. Oke, banyak 2 kali. Paham? Kalau tak nak buat sujud sawi macam mana? Sah tak solatnya? Saya tak hafal atau tak pandai lah. Maka kalau atau malas sebab nak pergi cepat, ada hal, ada urusan, ada kerja, tak doa, tak sujud sawi pun tetap sah solatnya. Sebab sujud sawi itu sunnah untuk menampal pahala itu supaya sempurna lah. Yang sebab lupa tak doa kunut. Oke, paham? Ya, paham. Oke. Agak lagi ada soalan agak tuan-puan adik? Apakah hukum kalau seorang anak tak jujur dengan ibu bapa? Oke, jadi apakah hukumnya kalau seorang anak tak jujur dengan ibu bapa? Tak jujurnya bidang apa? Ya. Jadi jujur nih ada kalanya wajib, ada kalanya tak wajib. Paham? Contoh. Oke, jujur yang tak wajib. Nah, contoh maaf cakapnya ya. Karena anak lah atau kita lah lepas buat maksiat. Contoh lah kan. Buat maksiat nih, kita tahulah maksiat tuh perkara yang dilarang Allah lah. Maka jangan sekali-kali perbuatan maksiat kita cerita dengan mak ayah atau kawan atau adik-beradik. Paham? Ini sebagian ulama kata dosa yang paling tak dimaafkan Allah nih, kita ceritakan kemaksiatan kita pada orang lain. Contoh lah kan, maaf cakap lah ya. Contoh, tadi saya lepas berzina, cerita sama mak, mak tadi lepas saya berzina mak, atau tadi saya lepas beri nambah ekor. Itu termasuk dosa yang tak dimaafkan Allah sebab kita cerita kemaksiatan kita. Habis yang pertama macam mana? Itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita minta maaf kepada Allah saja dan jangan cerita dengan orang lain atau siapa saja. Walaupun ibu bapa. Jangan. Tak boleh ya. Sebab apa? Oke, contoh ibu bapak atau kawan lah contoh kan.
Kalau kita cerita kawan pun, kalau tengah baik, dia tak tutup rahasia kita. Tapi kalau bermusuhan, diungkitnya, dicerita, oh dia suka mencuri lah, dia kaki berzina. Paham? Itu resiko dia. Lepas tuh resiko negatifnya, kalau cerita dengan adik-beradik, tadi saya lepas berzina, Dek, saya dah menyesal, saya tobat. Maka suatu saat adik ini, kakak saya pun pernah berzina, tak apa nanti saya ikut macam kakak nanti tobat. Dia pun ikut macam kakak buat, menjadi contoh pada adiknya, sebab kita menceritakan kemaksiatan kita. Itulah termasuk dosa yang tadi maafkan Allah, sebab nanti turun temurun ikut macam menjadi contoh. Oke, ya. Jadi kalau jujur yang itu kalau ditanya lah, awak dah makan? Belum. Kalau makan dah makan? Dah. Awak dah gaji, dah dapat duit? Dah. Kalau kita tipu, belum gaji. Itu berdosa. Oke, paham? Dengan mak ayah. Jadi jujur ni ada kalanya wajib bagi tahu, dan ada kalanya jangan bagi tahu. Tadi lah, kalau berbuat maksiat jangan cerita, jangan jujur. Kalau ditanya lah, oh pernah berzina? Kalaupun pernah berzina, jangan cakap iya saya pernah berzina. Jangan. Walaupun ditanya, maaf, cakap suami kita nanti, ditanya istri kita, abang dulu pernah berzina tak? Cakap tak pernah, itu cukup. Nanti kalau kita jawab, pernah dulu saya 5 lori saya perempuan saya zina terus. Nanti selama-lama istri ini pun, abang tuh pernah berzina. Rugilah saya kalau saya tak berzina, tak selingkuh. Dia pun ikut selingkuh. Macam tuh, macam dendam dalam hati kan jadinya kan. Jadi jangan, ada kalanya wajib jujur, ada kalanya jangan jujur, jangan cerita. Paham? Paham tak, Akak, tuan-tuan? Lagi soalan ke tak ada? Dah tak ada. Oke, cukup ya. Minta maaf, yang betul semuanya dari Allah. Minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap cakap, mohon dimaafkan. Jadi yang betul semuanya dari Allah, yang silap salah dari kejahilan saya, mohon dimaafkan. Jumpa lagi esok insya Allah kalau tak ada halangan. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.